Baik, Pak Menteri, kita akan memberikan sosialisasi saat ini Pak kepada ASN ya Pak ya, yang baru hangat kemarin. Ini kemarin Presiden juga sudah menandatangani terkait dengan PP 2,5% bagi PNS, TNI Polri, dan swasta mulai 2021 terkait penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA ya Pak ya. Nah, ini mungkin bagi ASN sana di luar sana masih ada yang ingin bertanya begitu Pak. Mungkin selama ini kan mereka sudah ada Taperum begitu ya Pak ya, tabungan perumahan rakyat yang dikelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat Pegawai Negeri Sipil atau Bappertarum PNS. Nah, sekarang ini ada Tapera Pak, tabungan perumahan rakyat yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera. Ini perbedaannya apa sih Pak? Apakah memang nanti yang tabungan Taperum ini akan menjadi ke Tapera atau bagaimana Pak? Ini ya prinsipnya bahwa pemerintah ini dalam kerangka untuk mewujudkan ASN termasuk TNI, Polri, BUMN, swasta ya yang lebih profesional, tentunya memberikan jaminan beberapa fasilitas-fasilitas kesejahteraan. Jujur sekarang ini banyak prajurit TNI, prajurit Polri termasuk ASN, mungkin juga pekerja swasta yang belum punya rumah. Nah, maka lewat model kebijakan tadi itu kebijakan yang sifatnya memberikan subsidi, dan juga ASN-nya bisa merancang dengan baik. Saya dapat gaji pokok, di samping gaji pokok dapat tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu bisa 3 kali gaji pokok. Ditambah lagi dana operasi menteri misalnya, ada. Nah, dari sini kan bisa kita sisihkan. Karena kami pegawai juga sudah ada BPJS, jelas. Sudah ada tabungan hari tua lewat Taspen. Pensiun juga ada lewat dipotong dari gaji pokok. Nah, disisihkan untuk tadi, untuk penyediaan rumah tadi. Nah, itu pemerintah menata dengan itu. Saya kira kalau tidak difasilitasi pemerintah atau diatur oleh pemerintah, ya akan sangat sulit. Orang lebih suka mementingkan beli rokok daripada menabung untuk tabungan rumah, misalnya begitu. Tapi kalau bisa per bulan, per hari disisihkan, saya kira tidak terasa. Bisa beli rumah susun, atau bisa beli rumah sendiri, ini yang harus diatur. Ini yang pemerintah DKI yang PAD-nya besar mulai mengatur supaya transportasi nggak jauh-jauh, rumahnya nggak jauh-jauh, mungkin seluruh ASN DKI dibangunkan apartemen yang dekat dengan kantornya, mungkin dibangun di pinggiran atau dibangun di tengah kota, menggunakan alat transportasinya mungkin gratis. Nah, saya kira salah satu bentuk untuk memudahkan ASN supaya dia kerjanya fokus. Nggak mikir, wah bagaimana ya masalah rumah, bagaimana ya anak saya sakit, bagaimana ya anak saya sekolah. Nah, ini saya kira ini kita lihat positifnya. Memang kadang-kadang kaget loh, kok banyak potongan ya lah. Ya kan bisa didiskusikan, mau dipotong berapa, mau dikurangi berapa. Toh pemerintah sudah bagus sekarang ada gaji ke-13, ada gaji THR segala. Yang Ibu Menteri Keuangan sudah men-setting ini dengan bagus dan sebagainya. Itu aja saya kira. Ya, Pak Menteri, kalau berbicara mengenai gaji 13, apa kabarnya nih Pak? Karena sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan belum melontarkan sedikit pun terkait dengan apakah akan dikeluarkan gaji 13 begitu. Ini skemanya bagaimana Pak? Apakah nanti pemotongannya juga ini akan ada sesuai dengan gajinya atau dipukul sama rata begitu Pak kalau ada pemotongan-pemotongan? Ya saya kira disesuaikan dengan tingkat gaji aja. Mengenai gaji ke-13, karena kan sedang dalam pandemi COVID inilah. Saya kira ASN wajar kalau berbagi. Tidak. Misalnya belum ada gaji ke-13 itu untuk membantu masyarakat, saya kira nggak ada masalah. Itu aja saya kira. Nah, saya kira jadi konsentrasi kita khususnya ASN yang sudah punya penghasilan baku ini, mari kita berbagi memikirkan masyarakat yang lain dengan bantuan-bantuan
sosial yang ada. Saya kira demikian. Jadi soal gaji ke-13, gaji ke-14, atau THR itu saya kira itu kan fleksibel lah. Mana kebutuhan negara yang lebih diutamakan. Saya kira ya itu aja. Iya, poinnya adalah dalam kondisi pandemi saat ini, kita sama-sama saling membantu dan tolong-menolong, begitu ya Pak ya. Bagaimana caranya supaya pandemi COVID ini bisa kita selesaikan secara bersama, begitu ya Pak ya. Yang paling terpenting adalah kita sehat dulu Pak saat ini ya Pak ya. Nah, kalau berbicara mengenai masalah disiplin, dengan disiplin, kuncinya protokol kesehatan, dengan disiplin pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu aja. Kurangi kegiatan-kegiatan yang bergerombol, kurangi kunjungan keluar daerah, itu aja intinya. Demikian, Mas. sekarang lagi trennya goes Pak, apakah Bapak ikut juga nih Pak, ikut-ikut goes atau apa nih olahraga yang dilakukan dengan Bapak sendiri di rumah atau di kementerian begitu Pak? Saya treadmill di rumah saja. Tapi praktis bisa setiap saat itu demikian. Baik. Tapi nggak ada masalah, semua olahraga itu bagus dan bagaimana masyarakat kita khususnya ASN harus meluangkan waktu untuk olahraga, menjaga stamina kita, menjaga imunitas kita. Baik, terakhir Pak Menteri, saya minta himbauan Anda bagi masyarakat Indonesia, warga Indonesia, atau bahkan ASN yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan kita dalam sedang menjalani ataupun dalam kondisi wabah pandemi seperti ini. Silahkan Pak Menteri. Ya, saya kira yang pertama kepada teman-teman ASN khususnya, mari kita harus jadi pelopor, harus mampu menggerakkan, mampu mengorganisir dengan disiplin diri kita, memberi contoh kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita untuk berdisiplin mengikuti protokol kesehatan. Udah, kalau satu ini saja jalan dengan disiplin ini, maka beban kita semua, beban negara akan semakin berkurang. Dengan masyarakat jangan berdesakan, menjaga kebersihan, memakai masker, jaga jarak, itu saya kira kata kunci. Nah, saya mohon teman-teman ASN mampu jadi pelopor, mampu jadi contoh. Dimanapun Anda berada, ya ikuti protokol kesehatan. Ingatkan warga masyarakat. Saya kira demikian. Saya kira ini yang ingin terus kita bangun, karena kuncinya bagaimana arahan Bapak Presiden kepada seluruh warga negara Indonesia harus disiplin mengikuti protokol kesehatan, mempersiapkan dengan disiplin kerja dengan tatanan baru tadi. New normal. Saya kira ini sebuah proses yang mau tidak mau harus kita laksanakan mulai sekarang. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah meluangkan waktu bersama kami di program Tokoh Kita ya Pak ya. Kita harapkan semua kondisi saat ini kita bisa lalui bersama dalam menekan wabah. Semoga ini bisa kembali normal begitu semuanya ya Pak ya. Terima kasih Pak Menteri sekali lagi Pak. Dan pemirsa, demikian program Tokoh Kita untuk edisi kali ini. Sudah bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo. Sampai jumpa.